Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Advintia di channel YouTube saya. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya mau bahas tentang Ayo Curhat. Ayo curhat? Iya, karena curhat adalah sebuah kegiatan yang sering kita lakukan, simple juga, tapi ternyata manfaatnya itu sangat besar. Ini berhubungan dengan depresi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya teman-teman. Oke teman-teman, dan yang pertama akan kita bahas, yaitu apa itu depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood kita sendiri. Jadi kita akan merasa sedih, tidak berguna, berputus asa, tidak dibutuhkan oleh orang lain. Dan seseorang dikatakan sudah mengalami depresi apabila mengalami gangguan suasana hati tersebut lebih dari 2 minggu. Teman-teman, depresi merupakan faktor utama terjadinya disabilitas atau kecacatan, baik kecacatan secara fisik maupun kecacatan secara mental. Dan orang yang mengalami depresi akan mengalami penurunan produktivitas, penurunan kesehatan fisik dan mental, serta yang paling buruk adalah kematian. Karena apa? Karena orang yang mengalami depresi akan tinggi kemungkinan untuk bunuh diri. Wah, depresi ini juga sangat berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, depresi ini tidak mengenal kelompok usia. Jadi baik anak, orang dewasa, lansia, semuanya bisa mengalami depresi. Nah, bagaimana caranya untuk menurunkan angka depresi dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan depresi? Yaitu tadi, ayo curhat. Jadi kita harus berbagi beban yang kita rasakan kepada orang lain agar kita tidak tertekan dan kita tidak merasa down sehingga kita mengambil jalan atau langkah yang salah. Misalnya tadi, yang akhirnya membuat kita untuk lebih baik saya bunuh diri. Nah, itu adalah jalan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Itu apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya depresi? Yang pertama, berbicaralah dengan orang yang kita percayai. Yaitu tadi, kita harus curhat, kita harus berbagi dengan orang yang memang kita percayai. Entah orang tua, sahabat, pasangan, atau siapapun yang kita rasa dia adalah orang yang tepat, bisa kita percayai. Tetapi kalau memang pun tidak ada, teman-teman bisa curhat sama Tuhan. Jadi lewat doa. Yakin dan percaya Tuhan adalah pribadi yang memang bisa kita percayai dan sangat-sangat bisa. Dia juga pasti akan menjawab apa yang kita curhatkan. Kemudian yang kedua, terimalah kenyataan bahwa teman-teman mengalami depresi. Saya rasa untuk menerima kenyataan mungkin agak sulit, tapi tidak ada salahnya. Karena apa? Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Dan saat kita menerima kenyataan, kita harus jadikan itu sebagai motivasi buat kita agar kita bisa keluar dari masalah dan terbebas dari depresi. Yang ketiga adalah olahraga teratur walaupun hanya sebentar. Ya, karena apa? Agar tubuh kita merasa lebih sehat, lebih bugar, lebih rileks. Jadi ya kita olahraga walaupun ringan dan waktunya terbatas atau sedikit. Misalnya jalan sore kah, lari sore kah, atau workout di rumah. Intinya yang penting olahraga. Yakin dan percaya teman-teman akan lebih fresh. Yang keempat, jaga pola makan dan pola istirahat. Ya, walaupun kita banyak pikiran di kepala kita, tetapi kita harus jaga pola makan dan pola istirahat kita agar tubuh kita tidak gampang untuk jatuh sakit atau down. Selanjutnya, hindari miras dan narkoba. Ya, kedua hal ini bukanlah jalan terbaik saat kita mengalami masalah atau kita mengalami depresi. Bukan narkoba dan miras pelariannya. Karena apa?
Miras dan narkoba hanya akan membuat teman-teman semakin jatuh terjerumus ke dalam masalah yang besar. Tetap lakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga menyenangkan. Ya, kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu pilihan, dan kebahagiaan itu yang bisa ciptakan sendiri adalah diri kita. Jadi, lakukanlah hal-hal yang positif dan menyenangkan atau membahagiakan, agar otak kita, pikiran kita bisa kembali fresh, bisa kembali berpikir dengan baik, agar kita bisa mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi dan kita bisa terbebas dari depresi. Selanjutnya, tetap jaga komunikasi baik dengan sesama, terkhususnya keluarga dan teman-teman. Karena apa? Ya karena kalau kita punya hubungan dan komunikasi yang bagus dengan sesama, keluarga, teman-teman, ya di saat kita susah, yakin dan percaya akan ada orang-orang yang siap untuk menolong kita, yang siap untuk membantu kita. Selanjutnya, carilah bantuan profesional dalam bidang kesehatan, misalnya dokter atau psikiatri, untuk Anda berkonsultasi dengan mereka terkait masalah atau depresi yang Anda hadapi, agar ditemukan jalan keluar yang terbaik. Yang terakhir, nah ini nih yang agak sedikit berbahaya. Bila Anda merasa ingin bunuh diri, Anda harus menghubungi orang yang bisa dengan cepat untuk datang menolong Anda. Dalam hal ini, orang-orang tersebut yang akan menyadarkan Anda bahwa pilihan atau langkah yang Anda mau ambil untuk yang namanya bunuh diri ini adalah salah, dan Anda tidak boleh lakukan itu. Anda harus kembali ke jalan yang benar, Anda harus kembali berpikir jernih untuk bisa menemukan jawaban yang tepat dan bukan dengan mengakhiri hidup. Karena yang namanya bunuh diri itu salah besar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Ya, saya berharap dengan video ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih terbuka wawasannya tentang depresi, sehingga bisa menurunkan angka depresi di Indonesia. Sekian video saya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye!